Selamat datang di channel kami. Football on Air adalah rumahnya para pecinta sepak bola sejati. Di sini, kamu bakal dapat konten terkini, tajam, dan seru seputar dunia sepak bola. Kali ini pada sebuah benua yang selama berabad-abad hanya dilihat sebagai latar belakang penderitaan. Akhirnya, dunia melihat cahaya yang berbeda. Afrika, yang lama dicap sebagai bayang-bayang dari sepak bola dunia, akhirnya berdiri sebagai pusat perhatian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA, turnamen terbesar di muka bumi, diselenggarakan di tanah Afrika, tahun 2010. Tempatnya, Afrika Selatan. Lebih dari sekadar turnamen sepak bola, itu adalah perayaan budaya, kemenangan identitas, dan simbol kebangkitan. Inilah kisah bagaimana Afrika Selatan mengubah keraguan menjadi pujian, kesulitan menjadi kebanggaan, dan sepak bola menjadi pemersatu sebuah bangsa. Piala Dunia di Afrika? Gagasan ini dulu dianggap mimpi di siang bolong. Namun Nelson Mandela, tokoh legendaris yang membawa Afrika Selatan keluar dari era apartheid, memiliki mimpi besar. Ia tahu bahwa sepak bola bisa menyatukan orang-orang lebih dari apapun di dunia ini. Maka sejak akhir 1990-an, Afrika Selatan mulai membangun mimpinya, membawa Piala Dunia ke tanah yang dulu hanya dikenal karena luka sejarah. Pada Mei 2004, dalam momen yang bersejarah, FIFA mengumumkan Afrika Selatan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2010. Air mata Mandela tumpah, dunia bersorak, tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Mereka berkata, Afrika Selatan tak siap. Mereka menyindir, apa bisa turnamen sekelas Piala Dunia digelar di negara berkembang? Tapi Afrika Selatan menjawab dengan aksi. Mereka membangun stadion megah seperti Soccer City di Johannesburg, yang kemudian dikenal sebagai The Calabash, sebuah mahakarya arsitektur Afrika modern. Mereka memperbaiki infrastruktur, memperluas bandara, membangun jalan tol, memperkuat sistem keamanan. Negara yang dulu didera perpecahan kini bersatu dalam satu tujuan, menyambut dunia. Lebih dari 3 juta tiket terjual. Lebih dari 500.000 wisatawan asing hadir. Dunia datang ke Afrika, dan Afrika menyambut dengan tangan terbuka. Irama Vuvuzela dan Denyut Afrika. Dari hari pertama, dunia tahu ini bukan Piala Dunia biasa. Dari suara Vuvuzela yang meraung di setiap stadion, hingga tarian dan warna-warni budaya lokal. Piala Dunia 2010 menjadi simbol keberanian Afrika untuk menunjukkan jati dirinya. Setiap laga diiringi semangat. Di luar stadion, ada pesta jalanan, nyanyian rakyat, dan perayaan setiap bangsa. Tapi tak semua tentang sepak bola. Dunia juga belajar tentang ubuntu falsafah Afrika yang berarti, saya adalah karena kita semua ada. Itulah roh turnamen ini. Piala Dunia 2010 bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tapi soal rasa persaudaraan global yang mengalir dari Johannesburg hingga Cape Town. Kejutan di lapangan, keajaiban di hati turnamen ini memberikan kisah-kisah tak terlupakan. Shakira membuka turnamen dengan lagu Waka Waka This Time for Africa, yang menjadi anthem abadi untuk persatuan dan semangat. Afrika Selatan mencetak sejarah saat Sifiwe Tshabalala mencetak gol pembuka ke gawang Meksiko, sebuah roket yang mengguncang dunia. Negara-negara Afrika menunjukkan taringnya, terutama Ghana yang nyaris mencapai semifinal, sebelum dihentikan secara dramatis oleh Uruguay. Dalam laga, penuh emosi gol diselamatkan oleh tangan Luis Suarez dan kegagalan penalti Gian menjadi tragedi yang dikenang selamanya. Dan akhirnya, di final yang memukau, Spanyol meraih gelar juara dunia pertama berkat gol tunggal Andres Iniesta ke gawang Belanda. Namun, meski Spanyol menang, Afrika adalah pemenang sesungguhnya. Warisan yang tak ternilai. Banyak yang skeptis sebelum turnamen. Tapi, ketika peluit terakhir dibunyikan, semua berubah. FIFA menyatakan, Piala Dunia 2010 adalah salah satu turnamen paling sukses dalam sejarah. Apa yang tersisa setelah semua usai? Infrastruktur modern, stadion-stadion yang masih berdiri megah, peningkatan ekonomi jangka pendek dari pariwisata dan investasi, dan yang paling penting, kebanggaan nasional. Anak-anak di Soweto kini bermimpi menjadi pemain bola. Anak muda di Khayelitsha merasa bahwa mereka bisa menciptakan perubahan. Dunia tak lagi memandang Afrika dengan simpati, tapi dengan rasa hormat. Piala Dunia 2010 adalah bukti bahwa ketika diberi kesempatan, benua Afrika bisa menyinari dunia. Ini adalah tentang perubahan persepsi, tentang kekuatan sport sebagai alat pemersatu, tentang bagaimana stadion bisa menjadi tempat harapan tumbuh, dan tentang bagaimana mimpi bisa dibangun dari tanah yang dulu terluka. Sepak bola bukan hanya soal bola dan gawang,
Ia adalah bahasa universal, dan di Afrika Selatan, bahasa itu diucapkan dengan indah. 2010 bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang sebuah benua yang berdiri dan berkata, "This time for Africa." Kalau kamu punya kisah perjuangan yang enggak kalah inspiratif, baik itu kisah kamu sendiri, orang di sekitarmu, atau pemain bola yang kamu kagumi, jangan ragu untuk share di kolom komentar.